Pak Web, apa ada perbedaan patrap untuk putra yang belum manekung dan putra yang sudah manekung? Kalau ada perbedaan patrapnya, kira-kira letak perbedaannya ada di mana Pak Web? Mohon diberi penjelasan kepada kami yang belum manekung, agar supaya kami tidak terpengaruh dengan banyaknya video-video Pak Web terkait manekung yang diupload di YouTube. Tentu saja ada perbedaan antara putra yang belum manekung dengan putra yang sudah manekung. Perbedaan yang paling mendasar adalah jika putra belum manekung, berarti putra itu sedang laku murni menuju suci, belum sampai di ranah suci, masih berusaha menuju ke ranah suci. Lakunya murni, dalam artian apapun gerak tubuh dan gerik pikiran, hati dan syahwatnya itu dimurnikan. Karena jika tidak murni, mustahil bisa sampai ke suci. Itu perbedaan yang paling mendasar. Sedangkan putra yang sudah manekung itu sudah sampai di suci. Lakunya adalah laku suci menuju abadi. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar. Sedangkan perbedaan di dalam lakunya ya sudah pasti berbeda. Kalau untuk putra yang belum manekung alias masih laku murni menuju suci, bin belum sampai di suci karena masih berusaha menuju suci, di sini lakunya itu bisa ekstrim, bisa tidak, bergantung dari seberapa kesadaran yang berhasil dipegangnya. Semakin terpegang kesadaran atau kesadarannya semakin terpegang, maka semakin ekstrim lakunya, dalam artian banter, kalau istilah Jawanya banter, gentur, katakanlah gentur. Lah di sini berlaku sabda dawe Rama, sepiro lakumu semono olehmu. Lah dengan sabda dawe Rama ini sehingganya putra yang sedang laku murni menuju suci yang belum manekung ini berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba karena ada sabda dawuh sepiro lakumu semono olehmu. Nah sehingganya hampir semua putra yang kesadarannya tinggi pasti berlomba, sehingganya urusan duniawi itu menjadi nomor 7 bahkan nomor 9, sedangkan laku manunggal akan menjadi persoalan utama atau nomor 1. Sebab itu jangan heran jika ada putra meninggalkan semuanya dan menggunakan seluruh waktunya hanya untuk patrap, hanya untuk kadangan ke sana ke sini dan lain sebagainya. Setiap hari yang dibicarakan hanya kunci, hanya romo, hanya suci, hanya kesempurnaan, dan semuanya terkait dengan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Karena itu adalah bentuk genturnya laku mereka dalam menuju suci, dan secara otomatis lakunya yang gentur itu tadi akan memurnikan laku-laku jiwa raganya. Sedangkan patrapnya juga berbeda.
antara putra yang belum manekung atau putra yang masih laku murni menuju suci, itu patrapnya berbeda dengan patrapnya putra yang sudah manekung atau sudah mencapai suci. Nah, kalau itu harus ditanyakan dan harus saya jawab, maka jawabannya seperti ini. Untuk putra yang belum manekung, patrapnya sesuai seperti yang sudah saya informasikan, baik ketika kekadangan maupun di dalam buku yang saya beri judul Kunci The Power level 1, Kunci The Power level 2, dan Kunci The Power level 3. Kunci The Power level 1 adalah patrap samadhi mijil sowan untuk menjaga pikiran, hati, dan syahwat. Sedangkan kunci The Power level 2 adalah patrap samadhi mijil sampurno untuk membersihkan pikiran, hati, dan syahwat. Sedangkan level ketiganya yaitu patrap samadhi mijil totolengga untuk menata pikiran, hati, dan syahwat. Bacaan-bacaannya nyaris sama, hanya sedikit ada perbedaan. Bagi putra yang belum manekung, sebelum patrap menggunakan palungguh pambuka. Nah, bacaan palungguh pambuka ini sebagai berikut. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Itu bacaan palungguh pambuka sebelum melakukan patrap samadhi bagi putra yang belum manekung atau putra yang belum sampai ke suci. Kenapa sedulur papat harus dilungguhkan seperti ini? Sedulur papat atau 4 anasir itu adalah pembantu kita. Kalau dalam bahasa Jawanya rewangnya kita atau pesuruh kita. 4 anasir atau sedulur papat ini jika tidak kita perintah, maka dia akan melakukan sesuatu semaunya sendiri. Sedulur papat atau 4 anasir ini tidak mengenal benar dan salah. Yang dia tahu, apapun yang dia lakukan adalah terbaik untuk pancernya. Dia tidak mengenal ini salah, ini benar, ini baik, itu buruk, itu dia tidak kenal. Yang dia tahu, apapun yang dia lakukan itu adalah terbaik untuk pancernya. Nah, jika sedulur papat atau 4 anasir ini tidak kita lungguhkan sebelum kita melakukan patrap samadhi, maka dia akan melakukan hal-hal semaunya dia sendiri. Dia nggak ngerti kalau apa yang dia lakukan itu mengganggu ketenangan pancer, mengganggu kenyamanan pancer, mempersulit apa yang dimaksud oleh pancer, itu dia nggak ngerti. Yang dia tahu apapun yang dia lakukan adalah yang terbaik buat pancernya. Nah, untuk menghindari hal ini, untuk menghindari hal tersebut, maka sedulur papat atau 4 anasir kita perintah untuk duduk, untuk diam, agar dia tidak melakukan aktivitas apapun. Tapi kenapa judulnya kok palungguh pambuka? Seperti ini. Sedulur papat atau 4 anasir itu berdomisili di 4 indera kita. Nah, kalau mereka berempat tidak berdiri, kalau mereka berempat dalam keadaan berdiri, tidak duduk, berarti 4 indera kita itu tertutup karena dia berdiri. Nah, kalau dia tidak duduk
alias berdiri, maka dia tidak betah untuk diam, itu tidak betah, pasti ada saja yang mereka lakukan. Dan apapun yang mereka lakukan itu menutup lubang 4 indera kita, sehingganya mata kita tidak bisa melihat secara halus, telinga kita juga tidak bisa mendengar secara halus, hidung kita juga tidak bisa mencium secara halus. Begitu juga dengan mulut kita tidak bisa berkata-kata secara halus, karena 4 ini tertutup oleh 4 anasir atau sedulur papat tadi yang sedang berdiri dan tidak bisa diam. Karena dia adalah rewang kita, pembantu kita, pesuruh kita, ketika kita memerintahkan mereka berempat untuk lungguh, untuk duduk, maka dia akan langsung duduk. Dengan duduknya mereka, maka 4 lubang indera kita menjadi plong, tidak terhambat, tidak tertutup oleh mereka berempat. Selain itu, mereka berempat akan diam karena diperintah oleh pancernya untuk diam. Sebab itu dinamai sebagai palungguh pambuka atau palungguh pembuka, karena dengan duduknya mereka berempat, 4 lubang indera kita menjadi terbuka. Bacaannya saya ulang untuk yang belum manekung sebagai berikut. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala, kanthi teguh rahayu slamet. Jangan langsung patrap kunci, koreksi dulu, analisa dulu sikonnya, sudah nyaman apa belum, karena mereka berempat belum terbiasa kita perintah. Jadi sekali perintah belum tentu mereka berempat langsung mau duduk. Ada kalanya baru 1 yang duduk, yang 3 belum, atau 2 yang duduk, yang 2 belum, atau 3 duduk, yang 1 masih belum duduk. Ini membutuhkan sabda atau perintah berulang-ulang kali sampai terasa nyaman atau tenang. Jika kita sudah memerintahkan sedulur papat kita atau 4 anasir kita berulang-ulang kali dan kita merasakan nyaman, tenang, itu menandakan mereka berempat sudah duduk, sudah anteng. Jadi kalau belum tenang, belum nyaman, ada salah satunya yang belum duduk, belum anteng, jadi perlu diulang lagi perintahnya. Setiap kali habis membaca palungguh pambuka, diam, koreksi diri, analisa sikon, sudah tenang apa belum, sudah nyaman apa belum. Kalau belum nyaman, belum tenang, ulangi lagi palungguh pambukanya sampai terasa tenang dan nyaman. Setelah terasa tenang dan nyaman, yang artinya sedulur papat atau 4 anasir sudah lungguh, sudah anteng, sesuai perintah kita, baru kita lakukan patrap kunci. Setelah patrap kunci dirasa sudah tepat, baru kita baca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Apakah membaca kunci harus menggunakan rasa? Tidak harus. Menggunakan rasa jika bisa ya gunakan. Tidak bisa menggunakan rasa ya gunakan perasaan. Tidak bisa menggunakan perasaan ya gunakan angen-angen. Apapun alasannya, membaca kunci di batin atau membaca kunci di lisan itu sudah angen-angen. Soalnya apa? Soalnya kalau rasa itu bukan kata-kata, bukan bahasa, bukan suara. Jadi kalau membaca kunci itu sudah pasti angen-angen, tapi angen-angennya putra yang sudah menjadi kewicaksanan, bukan angen-angennya orang wantah. Jadi jangan mikirin bacaan kunci saya ini sah atau tidak, pakai rasa atau enggak, itu enggak usah mikirin, jangan sesuatu di situ. Yang penting baca saja.
baca bacaan kunci hingga 7 kali berturut-turut. Bacaannya sebagai berikut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Ulangi lagi bacaannya hingga 7 kali berturut-turut. Bacalah secara alami, bacalah secara natural, tidak usah dilakukan, tidak usah dikidung. Baca biasa saja dan jangan mikirin bacaanmu itu, bacaan kita itu menggunakan rasa atau perasaan atau angan-angan, tidak usah dipikirin. Yang penting dibaca biasa saja, natural atau alami. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian dilanjutkan dengan patrap paweling. Setelah dirasa patrap pawelingnya tepat, kemudian berlanjut membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Bacaannya sebagai berikut. Siji-siji, loro-loro, telu telon nono. Siji sekti, loro dadi telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Bacalah 3 kali berturut-turut. Juga jangan dilakukan atau dikidung. Baca secara natural, baca secara alami alias dibaca biasa saja. Setelah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian bersambung ke patrap mijil. Sesudah dirasa patrap mijilnya tepat, sebutlah asma sejati panjenengan. Asma sejatinya apa? Konto warno apa konto rupa, kanti warni atau kanti rupi. Nah, asma sejati itulah yang disebut. Jika belum dilungguhkan asma sejatinya, sebut saja asma sejati. Asma sejati itu sudah mewakili asma sejati yang belum dilungguhkan. Setelah menyebut asma sejatinya, jangan langsung membaca bacaan mijil. Rasakan dulu. Misal contoh, tadi patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil. Setelah patrap mijilnya dirasa sudah tepat, kemudian sebut asma sejatinya. Misal contoh, konto rupo. Nah, setelah menyebut asma sejati ini tadi, jangan langsung membaca bacaan mijil. Analisa dulu alias ditunggu dulu nyutnya. Diam sejenak. Setelah beberapa saat pasti ada rasa, ya, sebodoh apapun, walaupun belum ngerti, walaupun belum paham, ketika ada seorang putra menyebut asma sejatinya, pasti ada nyut, ada rasanya. Nah, ketika rasa itu muncul, ketika nyut itu muncul, baru jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso, arso sowan ing ngarsaning. Berhenti dulu, atur napasmu, karena penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu harus langsam, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada sipasi. Nah, untuk menghindari terjadinya jeda atau sipasi, maka atur dulu napasnya. Saya ulang. Setelah menyebut asma sejatinya, diam sejenak, tunggulah nyut atau rasa. Setelah rasa atau nyut itu muncul, baru berlanjut membaca bacaan mijil. Jeneng sira mijilo,
panjenengan ingsun kagungan karso arsa sowan ing ngarsaning. Berhenti dulu, kita atur napas. Setelah napasnya dirasa santai, baru pengucapannya dilanjut. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semana, arsa sowan badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian bersamadhi total. Jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati. Maksudnya ndak usah mikir apa-apa, tidak usah membatin apa-apa. Cukup diam, masih tetap dalam keadaan patrap micil. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi. Enak tidak enak, rasa yang muncul akibat dari proses yang datang kita nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ingat, apapun prosesnya jangan sampai mempengaruhi. Bagaimanapun prosesnya jangan sampai terpengaruh. Nah, untuk menghindari atau mencegah terpengaruhnya oleh proses, maka jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, tidak usah digunakan. Maksudnya pikiran kita nggak usah mikir apa-apa, hati kita tidak usah membatin apapun, cukup diam. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses yang terjadi. Apapun prosesnya hanya ada dua rasa, yaitu rasa enak atau tidak enak. Jadi ketika proses itu terjadi, ketika proses itu datang, nah rasa apa yang muncul ketika itu? Rasa enak apa rasa tidak enak? Kalau rasa enak yang muncul, rasa enak itulah yang kita nikmati dengan kesadaran. Satu misal contoh, masih dalam keadaan patrap micil kita bersamadhi, menonaktifkan pikiran dan hati, menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi. Misal contoh, terjadi sebuah proses, tangannya mukulin, lah ketika terjadi proses tangannya ini mukulin kepala ini, nah rasa yang muncul itu rasa apa? Rasa enak apa rasa tidak enak? Sekalipun tangan ini memukulin kepala dengan kencengnya, kalau yang muncul itu rasa enak, maka rasa enak itulah yang dinikmati dengan kesadaran. Misal contoh lagi, proses yang terjadi, tangannya bergerak halus seperti seorang penari. Iya gini, katakanlah seperti ini. Tapi rasanya nggak enak. Nah, rasa nggak enak itu tadi yang dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, atau sebaliknya begitu. Yang terpenting, yang perlu diingat, yang dinikmati bukan prosesnya, tapi rasanya proses yang dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Sedangkan prosesnya biarin aja terjadi secara natural, biarin aja terjadi secara alami, nggak usah dipikirin, nggak usah dibatin-batin, cukup nikmati rasanya dengan kesadaran. Kenapa kita tidak boleh terpengaruh oleh proses, Pak Web? Kenapa kita tidak boleh mikirin proses? Proses itu kan ending spiritual yang mengasihkan. Nah, saya setuju. Proses itu adalah endingnya spiritual yang sangat berkesan atau mengasihkan. Betapapun berkesannya sebuah proses tanpa guna, nggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena tujuan titik akhir seorang putra kekudangane Romo adalah kesempurnaan abadi. Kalau tujuan awalnya adalah suci, ya, makanya laku murni menuju suci.
Artinya tujuan awal seorang putra kekudangane Rama adalah suci. Kalau tujuan akhir seorang putra kekudangane Rama adalah kesempurnaan abadi. Jangankan di kesempurnaan abadi, di suci saja, sehebat apapun proses itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri dengan apapun. Yang bisa masuk ke dalam suci, ya suci itu sendiri atau suci lagi. Kalau tidak suci tidak bisa masuk ke dalam suci. Artinya sebanyak apapun kita mengumpulkan proses, mengumpulkan kesan-kesan proses, ending-ending proses, tidak ada gunanya ketika kita sampai di pintu suci. Kita tidak bisa masuk dengan proses-proses itu, dengan kesan-kesan itu. Kita tidak bisa masuk, kita hanya jublek di depannya suci atau di sampingnya suci. Nah, ketika saya bersamadi, terus saya didatangi sesosok tubuh gagah, berwibawa, dan wajahnya adalah Romo Semono, Pak, bagaimana? Jangankan sosok yang berwujud Romo Semono, sosok luar biasa, sosok yang tidak bisa diprediksi, sosok yang tidak bisa digambarkan, sosok yang tidak bisa diumpamakan, dan dia mengaku adalah maha suci, dia mengaku Tuhan, katakanlah seperti ini. Ketika kita bersamadi masih tetap dalam keadaan mijil, kita bersamadi tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan hati, yang digunakan adalah kesadaran untuk menikmati rasanya proses. Di dalam proses muncul di depan saya jelek, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, mau minta apa? Ojo digubris, itu adalah proses. Satu misal contoh lagi, aku adalah Sunan Kalijogo, aku adalah kekasih Allah, kekasih Tuhan. Ora usah digubris, kuwi proses. Satu misal lagi, muncul sesosok tubuh yang menyerupai saya, warnanya merah, ndak usah digubris. Muncul lagi warnanya hijau, nggak usah digubris. Muncul lagi warnanya kuning putih, nggak usah digubris. Atau muncul lagi warnanya belang telon, nggak usah digubris. Itu hanya proses yang harus dilalui oleh semua putra kekudangane Rama yang sedang laku. Jangankan putra kekudangane Rama yang sedang laku, orang awam yang sedang berspiritual pun mengalami proses-proses tersebut. Karena untuk menuju suci, jalannya adalah melalui proses. Dan sehebat apapun proses itu, pada akhirnya harus kita buang semua, harus kita lepas semua. Jangankan proses, lawang ilmu-ilmu yang pernah kita puasai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin, ilmu itu, aji ini, japa mantra itu, semuanya harus dilepas untuk bisa masuk ke dalam suci. Karena suci tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri oleh apapun selain dengan suci lagi. Jadi untuk bisa masuk ke dalam suci harus suci. Suci itu murni. Sebab itu putra kekudangane Rama yang belum manekung, lakunya adalah laku murni, karena yang menjadi tujuan awal adalah suci. Jadi apapun prosesnya, mau didatangin Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, wali, nabi, bahkan Tuhan yang menemui kita, ketika kita bersamadi, tidak usah dipikirin, tidak usah dibatin-batin, tidak usah digubris. Ucapkan saja matur nuwun, lanjutkan menikmati rasanya proses. Lah kok ndak boleh dipikirin, ndak boleh dibatin toh Pak Web? Proses dipikir atau dibatin ya selesai, tidak dipikir, tidak dibatin juga selesai. Nah kalau dua-duanya sama-sama bisa menyelesaikan, pilih mana? Ayo.
Terus lanjutkan bersamadi dengan menggunakan rasa dengan menggunakan kesadaran untuk menikmati proses apapun yang terjadi, hingga secara otomatis tangan kanan kita melakukan patrap palungguh sendiri. Jadi bukan dikarang ya, bukan dikehendaki karena udah capek wis tak tutup, jangan seperti itu. Kalau itu yang dilakukan, maka nantinya atau besoknya ketika kita melakukan patrap samadhi lagi, maka kita akan mengulang proses yang belum selesai saat ini. Jadi usahakan setiap kali patrap samadhi diakhiri dengan patrap palungguh yang kejadiannya otomatis, bukan kita kehendaki. Kalau sudah secara otomatis tangan kita bergerak melakukan palungguh sendiri, baru kita lanjutkan dengan membaca palungguh panutup. Sebut asma sejatinya. Lungguho ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa, semaunya kita, seenaknya kita, senyamannya kita. Setelah membaca bacaan palungguh panutup, baru bisa disebut selesai dan kita bisa beristirahat melakukan aktivitas lainnya. Patrap samadhi mijil sowan ini dilakukan sebelum kita beranjak tidur malam. Sebelum kita tidur malam, maka patrap samadhi mijil sowan ini bisa kita lakukan hingga berulang-ulang kali, bergantung sikon panjenengan. Yang kedua adalah patrap samadhi mijil sampurno. Sebenarnya mijil itu ada banyak. Mijil itu ada banyak karena mijil adalah gerak-gerik ya, gerak tubuh seorang putra, gerik pikiran hati sahwatnya seorang putra. Artinya gerak tubuh seorang putra, gerik pikiran hati dan sahwatnya seorang putra 24 jam full, itu kan wah banyak. Di situ Romo dawuh samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Romo dawuh samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Maka di dalam 24 jam gerak tubuh putra, gerik pikiran hati sawatnya putra, wah nggak kayak hitungan. Artinya mijil itu sangat banyak, jumlahnya ada banyak. Namun mijil yang paling terpenting, maksud saya mijil yang menjadi inti, mijil yang ada hubungan antara putra dan romo, antara romo dan putra, adalah mijil sowan. Satu mijil sowan, kedua mijil sampurno, dan yang ketiga mijil toto lenggah. Ada tambahan satu mijil bekso, tapi itu tidak terlalu penting. Yang kedua adalah patrap samadhi mijil sampurno. Patrap samadhi mijil sampurno ini kita lakukan patrapnya ketika kita seperti apa? Ketika kita bagaimana Pak Beb? Patrap samadhi mijil sampurno dilakukan jika sewaktu-waktu kita tidak tenang, kita merasa ketakutan, tidak nyaman, tidak tentram, entah itu karena punya salah, karena melakukan kesalahan, atau karena luput dan lain sebagainya. Ketika kita merasa tidak tenang, ujuk-ujuk merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, takut, was, pasti putra itu punya luput. Tidak perlu dicari-cari luputnya apa dan bagaimana, langsung lakukan saja patrap samadhi mijil sampurno. Patrapnya sebagai berikut, sama seperti patrap samadhi mijil sowan tadi, diawali dengan
palungguh pambuka. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem sun sangoni basuki. Kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian analisa sikonnya. Sudah nyaman apa belum? Kalau belum nyaman, belum tenang, ulangi lagi bacaan palungguh pambukanya sampai terasa tenang, sampai terasa nyaman. Jika sudah tenang, sudah nyaman, lakukan patrap kunci. Jika patrap kuncinya dirasa sudah tepat, kemudian kita membaca bacaan kunci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Bacalah bacaan kunci ini 7 kali berturut-turut dengan bacaan biasa saja, tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah diotak-atik, tidak usah dilakukan, tidak usah dikidungkan, dibaca biasa saja. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian berlanjut ke patrap paweling. Jika dirasa patrap pawelingnya sudah tepat, kemudian berlanjut membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Bacalah bacaan paweling ini 3 kali berturut-turut. Setelah membaca paweling 3 kali berturut-turut, kemudian dilanjutkan ke patrap mijil. Setelah dirasa patrap mijilnya sudah tepat, sebut asma sejatinya. Semisal contoh, konto rupo. Nah, setelah menyebut asma sejati ini tadi, jangan langsung membaca bacaan mijil. Diamlah sejenak menunggu datangnya nyut atau rasa. Bagaimanapun seorang putra Rama, ketika dia menyebut asma sejati pribadinya, pasti ada nyut, pasti ada rasa. Lah, tunggulah sejenak nyut atau rasa tersebut. Jika nyut atau rasa setelah menyebut asma sejati itu datang atau muncul, segera bersabdalah, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung kang umijil saka raganingsun. Reksanan murih kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci bali menyang suci dadi suci. Asal banyu bali menyang banyu dadi banyu. Asal angin bali menyang angin dadi angin. Asal geni bali menyang geni dadi geni. Asal sari-sarining bumi bali menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi. Asal urip bali menyang urip kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian bersamadilah sejenak. Jika kita memiliki luput, jika kita mempunyai salah atau sesuatu yang tidak tepat dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama, ketika kita melakukan samadhi ini, kita akan diproses. Jadi setelah mijil sampurna, diam sejenak, tetap dalam keadaan patrap mijil. Tapi jika kita tidak luput alias tidak melakukan apapun yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama, semedinya pasti aman, diam. Setelah beberapa waktu, kemudian berlanjut ke patrap singkir. Berdiri
berdirilah tegap, terserah mau menghadap kemanapun, menghadap ke timur boleh, menghadap ke selatan boleh, menghadap ke barat boleh, menghadap ke utara juga boleh, asalkan jangan menghadap ke langit. Karena kalau menghadap ke langit berarti patrap singkirnya sambil berbaring, dan itu bukan patrap singkir kalau sambil berbaring, karena patrap singkir adalah berdiri tegak. Juga tidak boleh menghadap ke tanah, karena kalau menghadap ke tanah sudah pasti sambil tengkurep patrap singkirnya. Nah, kalau sambil tengkurep itu bukan patrap singkir namanya, karena patrap singkir berdiri tegak. Berdiri tegak menghadap manapun boleh, kecuali ke atas dan ke bawah. Setelah patrap singkirnya dirasa sudah tepat, patrap singkir itu mirip dengan patrap kunci. Hanya saja bedanya, kalau patrap kunci kedua ibu jari ada di bawah lubang hidung. Nah, kalau patrap singkir kedua ibu jarinya masuk ke dalam mulut dan menempel ke langit-langit mulut. Seperti ini. Tapi sikunya tetap lurus sama persis seperti patrap kunci. Setelah patrap singkirnya dirasa tepat, kemudian bacalah bacaan singkir 3 kali berturut-turut. Nah, bacaan singkir ini khusus ya. Khusus apa? Khusus dibaca dengan hati. Karena kalau dibaca dengan mulut menggunakan suara, nanti sampean keselak, karena di mulut kita ada kedua ibu jari kita. Jadi mau tidak mau bacaan kunci dibaca dengan hati. Kalau dalam bahasa awamnya dibaca nganggo batin, ora iso nganggo swara, sebab cangkeme kesumpel jempolan loro. Bacaan singkirnya, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya, hananira hananingsun, wujud ira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati, ketiban iduku putih sirna layu dening kanta rupa. Baca bacaan singkir ini 3 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian keluarkan kedua ibu jari dari dalam mulut. Tahan napas sejenak, bersamaan itu hentakkan kaki kanan ke tanah 3 kali berturut-turut. Bebaskan napas, lalu meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup sekali ke kedua telapak tangan kita. Lalu usapkan kedua telapak tangan kita itu ke seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung jari-jari kaki. Setelah selesai, kemudian kembali duduk. Nikmati pengampunan dari Rama untuk putranya. Setelah dirasa cukup, maka lakukan palungguh panutup. Nah, ini palungguh panutupnya ukurannya adalah kepuasan kita ya. Ada kalanya biasanya seorang putra ketika mendapat pengampunan dari Romo, wah itu rasanya kayaknya ya, mungkin rasa yang paling lezat, rasa yang paling enak di dunia ini itu nggak ada apa-apanya dibanding rasa enaknya ketika kita mendapat pengampunan dari Romo. Jika kebahagiaan di dunia itu ada, maka seluruh kebahagiaan yang ada di dunia ini itu rasanya nggak ada apa-apanya dibandingkan rasa ketika mendapat pengampunan dari Romo. Nah, untuk patrap sama
samadhi mijil sampurna, palungguh panutupnya bergantung kepuasan panjenengan. Jika dirasa sudah puas menikmati pengampunan dari Rama, lakukan palungguh panutup. Sebut asma sejatinya lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa, 7 kali bisa. Yang penting jangan 100 kali, nanti nggak jadi istirahat bersemadinya ya. Yang ketiga adalah patrap samadhi mijil tata lenggah. Kapan patrap samadhi mijil tata lenggah ini dilakukan Pak Web? Patrap samadhi mijil tata lenggah adalah mijil khusus sebagai pembukaan seluruh kehidupan. Jadi lakukanlah patrap samadhi mijil tata lenggah ini tiap kali kita bangun dari tidur pagi, sebelum pikiran kita memikirkan dunia, sebelum hati kita membatin urusan dunia. Masih kosong, masih polos. Begitu bangun dari tidur masih ucak-ucak meripat riep-riep, langsung duduk bersila. Lakukan patrap samadhi mijil tata lenggah. Langkah awal diawali dengan palungguh pambuka, sama seperti ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan dan mijil sampurna. Sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian lakukan patrap kunci. Karena apa? Karena sudah pasti sekali baca palungguh pambuka, 4 anasir atau sedulur papat pasti langsung anteng, karena dia baru saja beristirahat. Jadi tidak perlu diulang-ulang, cukup 1 kali palungguh pambuka. Atau tidak palungguh pambuka pun tidak apa-apa. Karena apa? Karena kalau baru bangun dari tidur pagi, 4 anasir kita itu masih anteng. Nah, sebelum dia itu beraktivitas ngurusin duniawi, nah kita awali sungkem terlebih dahulu kepada Dat Maha Suci hidup. Patrap kuncinya dirasa sudah tepat, kemudian baca kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Bacalah bacaan kunci ini 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian berlanjut ke patrap paweling. Jika dirasa patrap pawelingnya sudah tepat, berlanjut ke membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Bacalah bacaan paweling ini 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian berlanjut ke patrap mijil. Dan jika patrap mijilnya dirasa sudah tepat, kemudian sebutlah asma sejatinya. Semisal contoh, konto rupa. Nah, setelah menyebut asma sejati, konto rupa atau konto warna dan lain sebagainya, jangan langsung berlanjut ke membaca bacaan mijil tata lenggah, tapi diamlah sejenak menunggu nyut atau rasa muncul karena disebut atau karena dikehendaki oleh kita atau karena kita kehendaki. Saya ulang, siapapun dia, seorang putra kekudangane Rama, ketika dia menyebut asma sejatinya
asma sejati pribadinya sendiri, pasti akan ada nyut atau rasa. Nah, ketika nyut atau rasa itu muncul karena kita kehendaki, segeralah bersabda, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsanata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanan murih kelaksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik, ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian turunkan tangan di posisi yang paling nyaman dan bersamadilah sejenak. Jika samadinya dirasa sudah cukup, lakukan palungguh panutup, kemudian kita bergerak untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ingat, untuk seorang wanita, satrio sejati diganti menjadi wanita sejati. Sejatine satrio diganti menjadi sejatine wanita. Nah, kalau untuk putra kekudangane Rama yang sudah menekung, patrapnya seperti apa Pak Web? Tunggu dulu, saya belum menjelaskan di luar patrap bagi putra yang belum manekung. Itu adalah patrap samadi bagi putra yang belum manekung, untuk menjaga pikiran hati syahwat, membersihkan pikiran hati syahwat dan menata pikiran hati syahwat agar senantiasa berkesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Di luar patrap bagi putra yang belum manekung, dia terlibat di dalam sabda dawuh yang berbunyi sepiro lakumu semono olehmu. Artinya di luar patrap samadi, putra yang sedang laku murni menuju suci harus super ketat. Super ketat dalam apa? Super ketat di dalam segala hal. Semuanya, karena semuanya, segalanya, seluruhnya itu harus dibawa masuk ke dalam laku. Dalam bahasa umumnya atau spiritualnya harus digulung. Semua gelar itu harus digulung. Jadi lakunya seorang putra kakudangane Rama yang belum manekung adalah gelar jagat anyar, gulung jagat lawas. Semua kebiasaan-kebiasaan terkait duniawi itu harus digulung, harus dilipat, harus dimasukkan ke dalam, kemudian diganti dengan gelar atau membuka atau melakukan atau mempraktekkan kekudangane Rama. Apa saja kekudangane Rama itu? Apa kekudangane Rama itu? Satu, putra ningsun, selengkapnya gini ya. Putra ningsun sami para satrio wanita mereneo sun jarwani mangertiyo jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun kuwi wujud tira wulang reh sejati dadiya uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira pratandha jeneng sira putra ningsun. Nah, kekudangane Rama inilah yang digelar, yang dipraktekkan, yang dilakukan untuk berkehidupan sehari-hari. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan lama itu harus dilipat, harus digulung, diganti dengan kekudangane Rama. Bisa, tidak bisa, dituntut harus bisa. Jika sampai
sampai luput karena masih belajar. Jika sampai luput tidak apa-apa, asalkan mau melakukan patrap samadhi mijil sampurno pasti diampuni. Kalau sekali 2 kali, tapi kalau 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali masih tetap luput, ya mboh. Sebab itu putra kekudangane Rama yang masih laku murni menuju suci alias belum sampai di suci bisa dikatakan banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, semuanya, hampir semuanya dibengkalekan. Setiap hari isinya hanya patrap dan kekadangan, kekadangan patrap, patrap kekadangan, kekadangan patrap, patrap kekadangan. Hanya seperti itu di setiap hari dan setiap malamnya. Bahkan ada dan tidak sedikit yang sampai keliling ke luar-luar daerah untuk melakukan kadangan, memperkenalkan atau membicarakan wahyu panca gaib itu apa dan bagaimana. Itu adalah bentuk-bentuk perjuangan seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci. Berlanjut ke putra kekudangane Rama yang sudah manekung. Kalau putra kekudangane Rama yang sudah menekung, lakunya berubah dari laku murni menuju suci. Karena sudah sampai di suci, maka lakunya menjadi laku suci menuju abadi, jauh lebih berat. Karena apa? Karena putra kekudangane Rama yang sudah menekung, dia sudah keluar dari lingkaran sepiro lakumu semono olehmu. Putra kekudangane Rama yang sudah selesai menekung dituntut harus bisa. Patrapnya sedikit berbeda. Patrap samadhi seorang putra kekudangane Rama yang sudah menekung, sebelum tidur malam hari melakukan patrap samadhi mijil sowan. Sesudah tidur dari malam hari atau paginya melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Kemungkinan luput sangat tipis karena putra kekudangane Rama yang sudah selesai menekung kesadarannya sudah kepegang. Nah, tinggal dipelihara dan diperluas apa tidak. Kalau setelah menekung kesadaran ini senantiasa dipelihara, dipertahankan dengan apapun caranya dan selalu diperluas, maka luput tidak mungkin. Sehingganya mijil sampurno tidak perlu, kecuali jika rasa kita mulung untuk membantu makhluk lain yang gagal sempurna. Caranya, cara patrapnya, kapanpun waktunya sebelum beristirahat tidur malam melakukan patrap samadhi mijil sowan. Palungguh pambukonya seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung tidak sama dengan palungguh pambukonya putra kekudangane Rama yang belum manekung. Palungguh pambukonya menjadi palungguh jati. Palungguh jati sebagai palungguh pambuko seorang putra kekudangane Rama yang sudah manekung, yang sudah selesai manekung sebagai berikut. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Tidak perlu penganalisaan, langsung bisa melakukan patrap kunci. Kemudian membaca kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang moho suci,
Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Dibaca 7 kali berturut-turut. Kemudian berlanjut ke patrap paweling dan membaca paweling 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Dibaca 3 kali berturut-turut. Kemudian melakukan patrap mijil dan menyebut asma sejatinya. Sama, setelah menyebut asma sejati, diamlah sejenak menunggu nyut atau rasa setelah menyebut asma. Jika nyut atau rasa itu muncul, kemudian bersabda, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Kemudian diam total. Sembari diam, turunkan tangan yang semula patrap mijil ke posisi yang paling nyaman. Setelah tangan terkondisikan di posisi yang paling nyaman, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, bahkan nonaktifkan juga kesadaran. Diam total. Semua kegiatan-kegiatan pikiran, kegiatan-kegiatan hati, termasuk pencarian, penasaran dan lain sebagainya, dihentikan semuanya. Diam total. Tidak ada bentuk usaha apapun, cukup diam total. Itu jika tidak ada apa-apa. Tapi sekarang saya akan mengungkap ketika tidak ada apa-apa dulu, nggih. Diam total. Semakin diam, semakin dalam. Semakin dalam, semakin tercerahkan. Artinya, ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan, bahkan kesaksian-kesaksian yang belum pernah disaksikan, yang belum pernah diketahui, yang belum pernah dipahami, yang belum pernah dimengerti, akan dialami ketika diamnya semakin dalam. Lakukanlah patrap samadhi mijil sowan ini berulang-ulang kali selagi masih ada waktu, namun jangan sampai terpaksa. Selagi belum beranjak istirahat tidur malam, karena semakin sering melakukan patrap samadhi mijil sowan ini, maka semakin kita akan tercerahkan. Jika merasa cukup, lakukan palungguh panutup dan beristirahat. Nanti jika ada waktu atau sengaja menyediakan waktu, lakukan patrap samadhi lagi. Itu jika tidak ada apa-apa. Nah, kalau ada apa-apa, namanya juga baru lahir. Jika sampai ada apa-apa atau mengalami apa-apa, perbedaannya ada di ketika kita bersamadhi. Setelah menyebut asma, diam sejenak, menunggu nyut atau rasa. Ketika nyut itu muncul atau rasa itu datang, segeralah mijil, segeralah bersabda, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Kemudian turunkan tangannya, diam. Kok bacaannya enggak lengkap, Pak Web? Ya, itulah perbedaan antara patrap samadhi mijil sowannya putra yang belum manekung dan patrap samadhi mijil sowannya putra yang sudah selesai manekung. Kalau putra yang belum manekung butuh pangestu dan pengayomane Rama agar lakunya berhasil murni dan
cepat sampai ke suci. Tapi kalau putra yang sudah selesai manekung itu tidak butuh pangestunya Rama, tidak perlu pengayomannya Rama. Kenapa? Karena sudah sampai di suci, karena sudah manunggal dengan suci, yang artinya bisa memberi pangestu dan pengayoman untuk lainnya. Bukan meminta pengayoman, bukan meminta pangestu, bukan meminta pengayoman, tapi memberi pangestu dan pengayoman bagi yang lainnya, bagi yang belum sampai. Jadi micil soannya hanya cukup di penyebutan Sang Maha menguasai jagat raya untuk manunggal. Nah, ini untuk yang ada apa-apa ya. Setelah penyebutan asma, diam sejenak menunggu nyut atau rasa. Ketika nyut atau rasa itu muncul, kemudian dimijilake atau bersabda. Jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowane ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Kemudian diam, turunkan tangan, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati. Gunakan kesadaran untuk menikmati apa-apa tadi. Apa-apa atau sesuatu yang berusaha memori kesucian kita, apa-apa atau sesuatu yang berusaha menodai kesucian kita, apa-apa atau sesuatu yang menggoyahkan kesucian kita itu tadi rasanya dinikmati dengan kesadaran. Nah, sesuatu itu rasanya seperti apa? Sesuatu itu rasanya enak apa tidak enak? Kalau sesuatu itu, kalau apa-apa itu rasanya tidak enak, ya tidak enak itu tadi, rasa tidak enak itu tadi kita nikmati dengan kesadaran. Kalau sesuatu atau apa-apa itu rasanya enak, ya rasa enak dari apa-apa atau sesuatu itu kita nikmati dengan kesadaran. Terus nikmati lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi cara kita menikmatinya. Karena itu adalah sesuatu, karena itu adalah apa-apa, sudah pasti semakin dalam kita menikmatinya, semakin kita mengkorok, semakin kita terenyuh, semakin kita bergetar. Nah, ketika mengkorok, ketika bergetar, ketika terenyuh, inilah katakan apa sesuatu itu. Apa-apa itu apa? Katakanlah ketika kita mengalami mengkorok, ketika kita mengalami bergetar, ketika kita mengalami terenyuh. Karena getaran pengkorok, terenyuhnya kita itu menandakan kesadaran kita telah mencapai puncaknya. Jika sudah cukup, lakukan palungguh panutup. Ketika sesudah beristirahat tidur, paginya mau jam berapapun bangunnya, mau bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi, jam 7 pagi atau jam 11 siang bangunnya, tidak masalah. Yang penting begitu bangun dari tidur, sebelum 4 anasir kita itu macem-macem, sebelum sedulur papat kita itu macem-macem, sebelum pikiran kita itu memikirkan tentang duniawi, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah terlebih dahulu. Duduk bersila dengan santai, nggak usah dipedulikan matanya masih banyak beleknya yuk, atau bau iler mulu, nggak usah dipedulikan. Yang penting begitu bangun cek langsung lungguh sila, langsung duduk melakukan patrap mijil toto lenggah. Bacaannya, setelah patrap mijilnya dirasa tepat, kemudian membaca bacaan mijil toto lenggah 1,
sejatinya. Sebut asma sejatinya. Contoh Kontorupa. Jeneng sira Mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa arsanata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanan murih kelaksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik ditampa ngrubani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Kalau panjenengan mau menghayati bacaan-bacaan Mijil Tata Lenggah ini, apapun masalah panjenengan akan terjawab di situ, sehingga panjenengan bisa semangat, bisa gregetnya itu jadi ketika melakukan patrap samadhi Mijil Tata Lenggah. Karena apapun yang diperlukan di dalam kehidupan ada terlibat di dalam Mijil Tata Lenggah. Setelah membaca bacaan Mijil Tata Lenggah satu kali, kemudian berlanjut ke patrap Paweling, lalu membaca bacaan Paweling 3 kali berturut-turut. Bacaannya sebagai berikut: siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sekti, loro dadi, telu pandito, siji wahyu, loro grat prahino, telu rejeki. Bacalah Paweling ini 3 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan Paweling 3 kali berturut-turut, kemudian berlanjut ke patrap kunci dan membaca kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Bacalah bacaan kunci ini 7 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian turunkan tangannya di posisi yang nyaman dan diamlah sejenak atau bersamadilah secukupnya. Setelah dirasa cukup bersamadi, akhiri dengan melakukan patrap palungguh panutup dan membaca palungguh panutup 1 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali juga boleh. Dan cara saya membaca palungguh panutup seperti ini, ditiru juga boleh. Sebut asma sejatinya. Contoh Kontorupa lungguha ingkang prayoga. Kontorupa lungguha ingkang prayoga. Kontorupa lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Selesai. Kemudian melakukan aktivitas sehari seperti biasanya yang dilakukan di dalam keseharian. Dan apapun itu harus tersempurnakan. Apapun itu aktivitasnya harus tersempurnakan. Karena apa? Karena kita sedang laku suci menuju abadi, dan abadi itu adalah kesempurnaan semesta alam seisinya. Jadi apapun harus tersempurnakan. Caranya menyempurnakan bagaimana Pak Web? Caranya menyempurnakan, apapun yang kita lakukan saluri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, atau diblederi kesadaran rasa tresno welas asihe Romo, atau disaluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Caranya blederi, caranya menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo bagaimana Pak Web? Apapun yang dilakukan, nikmatilah dengan sadar. Apapun itu.
Jika sesuatu itu kita nikmati, secara otomatis kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang ada di dalam diri kita akan mengalir ke sesuatu tersebut. Nah, jika pada titik tertentu kita bisa menikmati sesuatu itu, berarti kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang secara otomatis menyalur ke sesuatu itu berarti sudah sampai ke sesuatu itu. Jika kita tidak menghendaki, ucapkan terima kasih. Tapi jika kita mempunyai kehendak atau menghendaki sesuatu, katakan kepada sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sesudahnya jangan lupa ucapkan terima kasih. Lalu patrap samadhi mijil sampurnonya Pak Web tidak terpakai. Karena apa? Karena putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung, kemungkinan luput itu sangat kecil. Karena apa? Karena pikirannya pasti selalu terjaga kebersihannya, hatinya pasti selalu terjaga kebersihannya, syahwatnya pasti selalu terjaga kebersihannya. Karena jika tidak, sungguh meruginya dia, sebab manekung hanya dapat dilakukan satu kali seumur hidup. Jadi kalau tidak toto titi surti ngati-ngati, ya rugine dewe. Sebab itu saya berani pastikan putra yang sudah selesai manekung pasti ekstra hati-hati, toto titi surti ngati-ngati di dalam menjaga pikiran, hati dan syahwatnya. Jika sampai terjadi luput, tidak bisa kompromi. Kalau putra sebelum manekung, putra yang masih laku murni menuju suci, belum sampai di suci, luput, asalkan mau melakukan patrap samadhi mijil sampurno secepat mungkin, tidak menunda waktu, tidak menunggu kesempatan, pasti diampuni oleh Romo. Jika luputnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tapi kalau sudah 8 kali, 9 kali, no, itu putra yang belum manekung. Putra kekudangane Romo yang belum manekung, putra kekudangane Romo yang masih laku murni menuju suci, alias belum sampai di suci. Tapi kalau putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung, alias sudah sampai di suci dan sedang laku suci menuju abadi, tidak bisa. Luput tetap luput, najan to kadang sun adili. Jadi tidak bisa. Berarti patrap samadhi mijil sampurno sama sekali tidak terpakai. Terpakai, tapi terpakainya patrap samadhi mijil sampurno bukan untuk membersihkan laku, tapi untuk menyempurnakan laku. Contohnya Pak Web, seorang putra kekudangane Romo yang dalam sikon suci, suci pikiran, suci hati, suci syahwat. Ini sadar nggak sadar loh, putra Romonya ya, putra kekudangane Romo yang sudah manekung ini sadar nggak sadar. Maksudnya tahu kesucian pikiran, kesucian hati dan syahwatnya itu diketahui atau tidak? Karena apa? Karena suci kan tidak kasat mata, jadi tidak bisa dirembuk. Nah, seorang putra kekudangane Romo yang diliputi suci, kemanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, bisa saya gambarkan seperti lampu neon atau lampu pertoma di tengah sawah ketika malam hari.
seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung, kemanapun dia pergi bisa saya umpamakan atau bisa saya ibaratkan seperti lampu neon ya, lampu listrik atau pertoma di tengah sawah ketika malam hari. Coba perhatikan lampu itu, kira-kira ada yang mendatangi apa enggak? Kira-kira bagaimana? Artinya tidak menutup kemungkinan bagi seorang putra Rama tersebut ketika bepergian dia akan didatangi atau didekati oleh makhluk-makhluk yang gagal sempurna. Nah, ketika mengalami didatangi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang gagal sempurna, maka seorang putra tersebut tidak boleh pelit, harus melakukan penyempurnaan untuk membantu mereka. Kan mereka tidak kasat mata, Pak Web, bagaimana mungkin kita bisa tahu? Bukankah kita sedang belajar kesadaran? Bukankah kita setelah selesai manekung, kesadarannya sudah jadi? Bagaimana mungkin tidak tahu? Pasti tahu, setidaknya ono rasane. Walaupun mata tidak melihat, setidaknya ada rasanya. Satu misal contoh, saya beli rokok di Alfamart atau di Indomaret ya. Beli rokok di Indomaret. Indomaret tahu kan? Begitu nyampe di dalam Indomaret, tengok-tengok nyari tumpukan rokok, tiba-tiba pengkorok, nggak nyaman banget. Padahal di dalam Indomaret, bukan di kuburan. Kalau di kuburan mengkorok itu wajar. Nah, di dalam Indomaret mengalami pengkorok, merinding, maksudnya itu sekujur badan itu merinding, terus hawanya nggak nyaman, hawanya itu nggak nyaman. Kalau mengkoroknya ketika patrap kunci tentrem enak, tapi mengkoroknya karena didekati oleh makhluk-makhluk astral yang minta tolong, memohon tolong, pasti nggak nyaman rasanya. Mengkoroknya mengkorok orang nyaman, itu menandakan ada makhluk yang tidak kasat mata memohon bantuan kepada kita untuk ditunjukkan jalan kesempurnaan, dan kita tidak boleh pelit, harus melakukannya. Artinya patrap samadhi Mijil Sampurno terpakai di titik-titik ini, dan banyak lainnya lah. Itu salah satu contohnya. Kalau pengen tahu ya panjenengan harus manekung biar tahu. Nanti saya kasih tahu kalau manekung. Nah, kalau belum manekung berarti panjenengan masih laku murni, tujuannya suci. Karena tujuannya suci berarti panjenengan belum sampai di suci. Nggak capek panjenengan laku terus nggak sampai-sampai, nggak selesai-selesai. Manekung adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Manekung adalah penyampaian seorang pelaku murni ketika menuju suci. Itulah perbedaan patrap samadhi putra kekudangane Rama yang belum manekung dan patrap samadhi putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung. Nah, kalau putra kekudangane Rama yang sedang manekung, loh, ya nggak bisa dipublikasikan toh. Karena apa? Karena yang punya hak mengetahui patrap-patrap samadhi yang dilakukan untuk manekung ya putra kekudangane Rama yang lagi manekung atau yang sedang manekung. Jadi itu nggak bisa dipublikasikan, nun sewu, dan mohon maafkan. Kalau panjenengan ingin tahu langkah-langkah, teknik-teknik, cara-cara, bacaan-bacaan atau patrap-patrapnya manekung, ya panjenengan harus manekung. Kalau panjenengan
belum manekung ya ndak bisa. Dan selama panjenengan belum manekung, berarti panjenengan sedang laku murni. Siapapun panjenengan, disadari ndak disadari, diakui ndak diakui, suka tidak suka, kalau panjenengan belum manekung berarti panjenengan sedang laku murni. Tujuannya suci. Artinya panjenengan belum sampai di suci, masih berusaha menuju suci. Makanya sering mumete, sering kejebolan, tapi tetap dia di ngapura karo Rama, tetap diampuni oleh Rama, asalkan belum 7 kali. Tapi kalau sudah lewat 7 kali, oh ya nggak bisa. Kenapa tidak bisa Pak Web? Loh, gini loh. Setiap kali kita melakukan patrap samadhi, entah siang entah malam, kita selalu membaca 7 kali kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kunci dibaca 7 kali kan. Berarti kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput itu 7 kali kita ucapkan di setiap hari, di setiap malam. Nah kalau kelakuannya luput terus piye? Nggak bisa. Luput, apa sih luput itu Pak Web? Luput secara harfiah, luput itu berarti tidak tepat ya, atau meleset. Luput secara harfiah, luput itu makna, arti, maksudnya luput adalah tidak tepat atau meleset. Tapi luput jika diartikan di dalam spiritual adalah nyidrani rasa atau melukai rasa. Saya ulang, luput secara harfiah berarti maksud tidak tepat atau meleset. Tapi jika diartikan secara spiritual, luput berarti nyidrani rasa atau melukai rasa. Lah terus jawaban luput itu apa? Sebenarnya ada di kesadaran individu, kesadaran pribadi kita masing-masing. Jawabannya ada di situ. Kalau pemaknanya seperti tadi, arti, makna, maksudnya luput secara harfiah adalah tidak tepat atau meleset. Tapi jika diartikan secara spiritual, luput itu berarti nyidrani rasa kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya melukai rasa. Nah, sedangkan jawaban dari luput itu bagaimana ya? Luput itu apa dan bagaimana? Nah, itu jawabannya ada di kesadaran individu, kesadaran pribadi, kesadaran diri pribadi kita masing-masing. Satu misal contoh seperti ini. Ingat arti maknanya tadi, ingat ya. Saya ulang supaya panjenengan tidak lupa. Secara harfiah, luput berarti tidak tepat atau meleset. Secara spiritual, luput berarti nyidrani rasa atau melukai rasa. Nah, sekarang prakteknya seperti ini. Praktek jawaban di setiap kesadaran diri pribadinya seperti ini. Memfitnah orang menurut kita itu melukai rasanya orang apa enggak? Membohongi orang, menipu orang, membuli orang, menghakimi orang, membenci orang, menyakiti orang, menghakimi orang, itu menurut kita tepat apa enggak? Melukai rasa apa enggak? Menipu orang, berbuat buruk, merugikan orang,
menurut kita itu tepat apa tidak? Itu melukai rasa apa tidak? Nah, kalau menurut kita itu adalah tidak tepat, kalau menurut kita itu adalah melukai rasa, berarti jika kita lakukan, kita sudah tumindak luput. Maka setiap waktu kita selalu berkata kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Setelah patrap kita bohongin sesama hidup, nipu sesama hidup, menyakiti sesama hidup, membuli sesama hidup, sirik iri benci sesama hidup, mengadu domba, menghakimi lah terus sekali, dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, oke. Tapi kalau sudah lewat dari 7 kali alias 8, 9 kali dan seterusnya, yo sampean berarti memang sudah sepurone aku ora itu ngomong. Itu maksudnya. Kalau masih laku murni itu, tapi kalau sudah selesai manekung alias sedang laku suci menuju abadi, gak iso, tidak bisa dikompromi lagi, luput tetap luput. Najan to kadang lamun luput sun adili, ndak bisa. Kalau masih laku murni menuju suci, lamun luput angger njaluk ngapura sun ngapura. Itu masih laku murni, masih laku murni menuju suci. Lamun jeneng sira luput angger gelem njaluk pangapura isun pangapura. Tapi kalau sudah selesai manekung alias sudah sampai di suci, bin sedang laku suci menuju abadi, gak iso. Najan to kadang lamun jeneng sira luput sun adili. Bedanya di situ. Ngombe se. Demikian tadi para kadang kinasiku sekalian, perbedaan laku patrap samadi bagi putra kekudangane Rama yang belum manekung dan putra kekudangane Rama yang sudah manekung. Kok putra kekudangane Rama to Pak Web? Lah iya, lah piye? Putra Rama. Putra Rama itu banyak. Putra Rama itu banyak. Bahkan jumlah putra Rama dibandingkan dengan orang awam itu lebih banyak putra Rama. Kalau mau diperbandingkan, putra Rama itu ada sekitar 80%, sedangkan 20%-nya itu orang awam. Nah, putra Rama itu artinya putra Rama itu banyak. Tapi yang sesuai dengan kekudangannya Rama, nah ini yang bisa dihitung. Ya. Dan saya lebih cenderung kepada yang bisa dihitung ini. Saya ulang, itu tadi perbedaan patrap samadi dan laku seorang putra kekudangane Rama yang belum manekung dan yang sudah selesai manekung. Apa keistimewaannya putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung, Pak Web? Sebenarnya tidak ada keistimewaan apapun. Justru putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung itu bodoh banget. Bagaimana tidak? Ketika putra belum manekung, masih dalam laku murni menuju suci, bisa sepuasnya berteriak-teriak tentang wahyu panca gaib itu apa dan bagaimana kepada siapapun selagi dia berani. Semakin berani, semakin hebat. Margo sepiro lakune semono oleh.
Tapi putra kekudangannya Rama yang sudah selesai manekung tidak bisa. Karena apa? Karena kesadarannya berdiri di atas kekudangannya Rama. Sudah tidak berdiri di atas laku lagi. Artinya kesadarannya berkata, orang awam yang dipilih oleh Rama tidak butuh penjelasan apapun tentang wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Rama diberi penjelasan apapun tentang wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, tidak akan percaya. Jadi lebih baik diam, praktek, dan praktek. Apa yang dipraktekkan? Yang dipraktekkan adalah kekudangannya Rama. Nah, kalau putra yang masih laku murni menuju suci, yang belum menekung, bukan praktek tapi teori. Bicara ke sana, bicara ke sini tentang wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Sesungguhnya apapun yang dibicarakan, apapun yang diteriak-teriakkan oleh putra kekudangannya Rama yang belum menekung tentang wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, sesungguhnya itu berlaku untuk dirinya sendiri. Apapun yang dia teriakkan, apapun yang dia katakan terkait wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, bagi seorang putra kekudangannya Rama yang belum manekung, sesungguhnya itu berlaku untuk dirinya sendiri. Tapi banyak yang tidak menyadari. Sehingganya di dalam berkata, di dalam berbicara, dia selalu punya niat ngandani. Padahal kata-katanya hanya sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Itulah teori. Kadangan di sini dapat ABCD, kemudian pindah kadangan di sana, dan ABCD yang dia dapatkan di sini tadi digunakan buat bahan kadangan di sana. Di sana dapat huruf-huruf lainnya. Orang apa lah aku ABCD gue mau. Kadangan di sana dia mendapatkan R, katakanlah seperti itu. Kemudian pindah kadangan di situ, dan kadangan di situ itu menggunakan bahan R yang dia dapatkan di sana. Selalu jare dan jare tentang pengertian, pemahaman, pengetahuan terkait wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, ini selalu diketuk tularkan ke sana, dan lain sebagainya. Itulah putra kekudangannya Rama yang belum manekung. Karena apa? Karena putra kekudangannya Rama yang belum manekung, pengertiannya kui jare, pemahamannya kui jare, pengetahuannya kui yo jare. Beda dengan putra Rama yang sudah manekung. Dia menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, paham sendiri, mengerti sendiri. Jadi apa yang sampai keluar dari mulutnya ya pengalamannya sendiri, bukan katanya siapapun. Itu perbedaannya. Tapi pertanyaan saya tadi tentang keistimewaan bagi seorang putra kekudangannya Rama yang sudah manekung itu apa? Pak Beb belum menjawab. Sebenarnya tidak ada keistimewaan apapun. Tapi kalau harus diadakan, loh kenapa kok bisa kenapa saya katakan tidak ada keistimewaan apapun? Lawang itu bagian dari hukum hidup. Istimewanya di mana? Kesempurnaan abadi itu adalah bagian dari hukum hidup. Jadi nggak bisa disebut istimewa. Lawang itu memang seperti itu. Kecuali bukan bagian di situ, terus datang menjadi bagian di situ, itu bisa disebut istimewa atau keistimewaan. Lah kesempurnaan abadi itu kan bagian dari hidup, jadi tidak bisa disebut istimewa.
Tapi kalau harus diadakan keistimewaan itu, maka keistimewaan bagi seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung adalah kesempurnaan abadi bagi dirinya pribadi. Jika mampu memelihara hingga menjadi universal, maka kesempurnaan abadi yang bersifat pribadi ini akan meluas, artinya merambah atau bleber mering sepodo-podo urip. Itulah keistimewaan seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung. Kesempurnaan abadi itu gelare bagaimana Pak Web? Kesempurnaan abadi jika harus digelar, maka seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung, satu, tidak akan mengalami masalah, kedua, tidak akan mengalami sakit, tiga, tidak akan mengalami penderitaan atau kemiskinan, keempat, dia tidak akan mengalami apes atau kecelakaan, dan yang terakhir, yang paling utama, dia tidak akan mengalami kematian. Tapi kemarin saya bertemu dengan putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung Pak Web, tapi dia kok masih punya masalah. Berarti kebersihan pikiran, hati dan syahwatnya kejebolan. Kalau kebersihan hati, pikiran, hati dan syahwatnya terjaga, saya berani jamin putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami penderitaan atau kemiskinan, tidak akan mengalami kesakitan, tidak akan mengalami kecelakaan, bahkan tidak akan mengalami kematian. Saya jamin itu. Kalau sampai mengalami, dia bisa menghadapi. Karena apa? Karena dia sudah mampu mengarahkan kesadarannya untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau soal penyakit, no. Satu yang kemungkinan akan dialami oleh putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung, yaitu masalah. Karena apa? Karena masalah ini sangat pelik, ya. Masalah ini sangat pelik. Jadi ada kemungkinan masih dialami oleh seorang putra Rama yang sudah selesai manekung. Tapi putra Rama yang sudah selesai manekung mampu mengatasi masalah tersebut, mampu menyelesaikan masalah tersebut. Karena apa? Karena dia sudah tahu cara dan teknik serta prakteknya mengarahkan kesadaran untuk menyelesaikan atau menyempurnakan apapun yang terjadi. Tapi kalau soal sakit, menderita, kecelakaan atau mati, tidak mungkin. Itu kalau mau berbicara tentang keistimewaan, tentang seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung. Apakah manekung dapat dilakukan di rumah masing-masing Pak Web? Sesungguhnya manekung dapat dilakukan dimanapun. Dilakukan di rumahnya sendiri bisa, dilakukan di dalam gua bisa, dilakukan dimanapun bisa. Tidak harus bersama wong edan baku, ndak harus. Sekarang perkarane ngene, suci itu tidak bisa dicampuri oleh apapun. Suci itu tidak bisa tercampuri dengan apapun. Yang bisa masuk ke dalam suci, yang bisa manunggal dengan suci adalah suci lagi atau suci itu sendiri. Saya ulang, suci, tujuan laku murni adalah suci kan. Nah, suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun. Suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun. Yang bisa mencampuri suci, yang bisa manunggal dengan suci, yang bisa masuk ke dalam suci adalah suci itu sendiri, atau sesuatu yang suci lagi. Jika tidak suci, tidak bisa.
Nah sekarang, bagian dari diri kita yang suci adalah hidup. Saya ulang, bagian dari diri kita yang suci adalah hidup. Kenapa hidup disebut suci? Karena hidup adalah ruh Tuhan, ruhe moho suci, ruhe Gusti Allah. Jadi hidup itu suci. Selain hidup kita itu tidak suci karena dia berbahan. Nah kalau hidup tidak berbahan, kalau hidup itu dikatakan punya bahan, maka bahannya hidup itu adalah maha hidup. Nah kalau selain hidup itu bahannya bukan maha hidup. Toh pada akhirnya, titik akhirnya ya maha hidup juga, tapi tidak secara langsung dari maha hidup. Seperti halnya 4 anasir kita. Mutmainah katakanlah, lah dia kan tidak berasal langsung dari maha hidup, tapi dia berasal dari sari-sarinya air. Salah satu contoh itu. Jadi tidak langsung berbahan maha hidup. Yang langsung berbahan maha hidup adalah hidup kita. Jadi bagian dari diri kita yang suci adalah hidup kita. Suci tidak bisa dicampuri oleh apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Artinya untuk bisa masuk ke dalam suci, untuk bisa manunggal dengan suci, yang bisa melakukan adalah hidup kita. Maka bagian dari diri kita selain hidup tidak suci, yang suci hanya hidup. Berarti untuk bisa sampai ke suci, untuk bisa masuk ke suci, untuk bisa manunggal dengan suci, yang bisa melakukan adalah hidup kita sendiri. Hidup kita tanpa piranti tetek bengeknya. Artinya kita harus berpisah dengan hidup. Hidup kita harus keluar dari jasad kita, baru bisa masuk ke dalam suci. Nah hidup kita ini yang masuk ke dalam suci. Lah tubuh kita tetap di sini. Nah perkaranya di sini. Artinya ketika hidup kita keluar dari tubuh kita mati. Apakah menekung dapat dilakukan di rumah Pak Awet? Bisa, asalkan panjenengan bisa mati sendiri dan hidup sendiri. Gitu. Kalau panjenengan bisa mati sendiri, kemudian bisa menghidupkan diri panjenengan sendiri, bisa dilakukan di rumah, dimanapun bisa. Ndak harus bersama wong edan bagu. Mungkin kalau matinya gampang, dicekek iso, gantung diri alias kendat bisa, atau duduk di rel kereta api nunggu kereta api jalan, terus ditambak kereta api bisa mati, bisa. Atau di jalan raya duduk mau muret nunggu mobil lewat biar dilindus mobil, mati bisa. Matinya gampang, banyak caranya untuk mati. Tapi untuk hidup kembalinya ini loh, hidup laginya ini loh, gimana jenengan bisa enggak? Nah kalau panjenengan bisa mati, melakukan mati sendiri, kemudian bisa melakukan, bisa menghidupkan diri panjenengan sendiri, silakan menekung di rumah atau dimanapun. Sebab itu, dan karena perkara pelik inilah, menekung dibutuhkan teman seia sekata. Di dalam menekung dibutuhkan dan diperlukan teman setia, teman yang seia sekata, teman yang bisa mematikan diri kita, dan teman yang punya tanggung jawab bisa menghidupkan kita kembali. Nah kalau teman yang tidak seia sekata, bisa-bisa saja setelah kita dibunuh tidak dihidupkan lagi karena dia dendam sih sama kita, ya kan? Nah di sini kita butuh teman seia sekata, teman yang bisa mematikan kita dan menghidupkan kita kembali. Kok teman seia? Lah itu tadi, kalau bukan teman seia sekata, bisa-bisa saja kan. Istri saya cantik katakanlah, istri saya cantik, harta saya banyak, ya laku manekung. Nah teman saya ini bukan teman setia ya, bukan teman seia sekata.
Dan dia bisa mematikan saya, menghidupkan saya kembali, bisa. Tapi karena dia bukan teman seia sekata, bukan teman setia, setelah saya dimatikan, nah saya nggak dihidupkan kembali. Lawang dia punya tujuan mau ngerebut istri saya dan harta benda saya, kan bisa-bisa saja. Tapi kalau teman setia, teman seia sekata tidak mungkin melakukan itu. Maka Manekung dibutuhkan teman setia. Dan siapapun yang mau Manekung, saya siap menjadi teman setia panjenengan. Tapi kalau panjenengan bisa mematikan diri panjenengan sendiri, kemudian menghidupkan diri panjenengan sendiri, tidak harus ditemani wong edan baku, ndak butuh wong edan baku, ndak perlu wong edan baku. Silahkan lakukan sendiri di rumah panjenengan sendiri atau di tempat lain. Seputar tentang perbedaan laku patrap samadi bagi putra kekudangane Rama yang belum Manekung dan putra kekudangane Rama yang sudah Manekung, saya rasa dalam video ini sudah cukup jelas dan komplit. Semoga panjenengan semuanya tercerahkan dan kita terselamatkan bersama.